Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi bangun prisma anak-anak. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6. Ada di halaman 91 sampai 92 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6. Ini adalah materi Ayo Mencoba bab 3 Bangun Ruang. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari soal yang pertama anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar prisma anak-anak. Di sini untuk soal A, apakah nama bangun tersebut? Ini pembahasannya anak-anak. Ini nama bangun tersebut adalah bangun prisma segi 6 beraturan. Ini gambar aslinya, ini segi 6 beraturan anak-anak. Ini di sini nih bentuk sisi atasnya di sini. Ini sama dengan bentuk sisi alasnya di sini nih. Ini merupakan bangun segi 6 beraturan, ke-6 sisinya sama panjang. Lanjut ke soal B anak-anak. Berapa jumlah titik sudutnya? Baik, kita hitung anak-anak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik sudutnya ada 12. Jumlah titik sudutnya ada 12 titik sudut. Selanjutnya ke soal C. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Sisi yang tegak yang di sini ini anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah sisi tegaknya ada 6 sisi tegak. Lanjut soal D anak-anak. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Kalau kita amati di sini anak-anak, bentuk bangun setiap sisi tegaknya adalah bangun datar. Sisinya berupa bangun datar anak-anak, bangun datar persegi panjang. Atau kalau disingkat, bangun persegi panjang itu boleh. Soal E, berapakah jumlah rusuknya? Sekarang kita hitung rusuknya ini anak-anak. Ini kita hitung 1, ini yang tegak dulu berarti, atau yang atas dulu anak-anak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya yang tegak 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini jumlah seluruh rusuknya ada 18 rusuk. Lanjut ke soal F anak-anak. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Baik, Ibu bahas di sini. Nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya adalah bangun datar segi 6. Segi 6 beraturan anak-anak. Ini apakah kedua bangun yang sama? Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Ya, kedua bangun segi 6 pada sisi alas dan atas sama. Lanjut ke soal G anak-anak. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Kita hitung sisinya. Yang tegak dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah atas 1, 7. Ditambah alas 1, 8. Jumlah seluruh sisinya ada 8 sisi. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Ini untuk pernyataan A. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Pernyataan ini salah. Sisi tegak prisma bisa berbentuk persegi panjang, bisa juga berbentuk persegi. Ini kalau pada prisma segitiga ini persegi panjang sisi tegaknya, pada bangun prisma segi 4 balok ini juga persegi panjang, tapi kalau pada kubus merupakan prisma segi 4 dan sisi tegaknya berbentuk persegi. Lanjut ke soal B.
Sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Pernyataan ini salah. Sisi alas dan atas prisma selalu sama dan sebangun, atau disebut dengan istilah kongruen. Ini sisi alas dan atasnya sama-sama berbentuk segitiga. Ini sama persis anak-anak. Ini sama persis dan sebangun. Ukurannya sama, panjang sisi-sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Ini disebut dengan kongruen. Lanjut ke soal C. Prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Ini rusuk tegaknya. Ini rusuk yang tidak tegak ada pada sisi atas dan sisi alas. Lanjut ke soal D. Prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Ini gambar prisma segitiga. Kita hitung banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi pernyataan D salah. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Lanjut ke soal E anak-anak. Prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Ini tidak selalu harus trapesium sama kaki anak-anak. Jadi ini pernyataan ini salah karena untuk prisma segi 4 ini sisi alasnya bisa berbentuk macam-macam anak-anak. Ini jadi pernyataannya salah. Bentuk alas prisma segi 4 ini bisa berbentuk bangun datar persegi, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya salah satu bentuk prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki, ini tepat. Tapi karena ini prisma segi 4 mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki, pernyataan ini salah. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Di sini Ibu beri 2 contoh, yaitu prisma segitiga dan prisma segi 6 beraturan. Ini pembahasannya, sifat-sifat bangun prisma. Sisi alas dan atas berbentuk bangun datar yang sama dan sebangun atau kongruen. Ini sisi alas dan atasnya sama dan sebangun dan keduanya sejajar. Selanjutnya sifat yang kedua, sisi tegak berbentuk bangun persegi atau persegi panjang. Tadi sudah Ibu jelaskan, ini persegi panjang anak-anak, tapi kalau pada bangun kubus ini bentuk sisi tegaknya adalah persegi. Lanjut, jumlah sisi bangun prisma segi N adalah N plus 2. Kita beri contoh di sini untuk bangun di sini prisma segi 3. Di sini prismanya segi 3. Maka kalau di sini segi 3 berarti jumlah sisinya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jumlah sisinya ada 5 anak-anak, berarti sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kalau pada segi 6 anak-anak, kalau pada segi 6 ini berarti kita hitung dulu anak-anak pada bangunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah atas bawah 2 berarti 8. Ini. Pada segi 6 8, ini 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kalau N berarti kalau segi N berarti N ditambah 2. Ini kuncinya. Sekarang jumlah rusuk pada bangun segi N adalah 3 dikali N. Kita hitung rusuknya pada segitiga, rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Nih, kalau pada prisma segi 6, ini 18 anak-anak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 itu sama dengan 3 dikali 6. Ini segi N-nya di sini. Ini sebelah kanan sini. Jadi jumlah rusuknya adalah 3 kali N. Sekarang jumlah titik sudut pada bangun prisma segi N adalah 2 kali N.
Ini titik sudutnya pada segitiga sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu sama dengan 3 dikali 2. Kalau pada prisma segi 6 ini 12 anak-anak. 3, ini ada 12 anak-anak. Ini ada 6 tadi. 2 dikali 3 harusnya di sini. 2 dikali 3. 6. 2 dikali N. Kalau pada prisma segi 6 ini 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi jumlah titik sudut pada bangun prisma segi N adalah 2 kali N. Lanjut soal nomor 4 anak-anak. Gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Di sini ada gambar prisma segi 5 anak-anak. Ini cara membuatnya anak-anak, kita buat sisi alas dulu. Ini digaris dulu, dibuat segi 5-nya. Selanjutnya di sini kita buat garis tegak dengan panjang yang sama, 5 garis tegak. Selanjutnya kita hubungkan titik-titiknya. Nanti akan terbentuk bangun prisma segi 5. Ini bentuk jaring-jaringnya. Jadi sisi alas dan atas dan alas berbentuk segi 5 beraturan. Selanjutnya ini sisi tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5 berbentuk persegi panjang. Sisi atas dan alas ini kongruen anak-anak, ini sama persis. Jangan lupa seperti ini anak-anak, panjang yang ada di sini ini sama dengan yang ada di sini. Panjang yang ada di sini ini juga harus sama dengan yang ada di sini. Kalau tidak sama nanti kalau kita gabungkan anak-anak tidak jadi bangun prisma segi 5. Lanjut soal nomor 5 anak-anak. Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Baik, di sini anak-anak Ibu gambarkan ini kerangka prisma segitiganya, ini kerangkanya. Rusuknya kita ini sama semuanya anak-anak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah rusuknya ada 9, semuanya sama panjang. Diketahui tadi panjang rusuknya 10 cm. Panjang rusuk prisma 10 cm. Jumlah seluruh rusuk prisma segitiga tadi ada 9. Di sini 9 rusuk. Selanjutnya, berapa panjang kawat yang dibutuhkan? Panjang kawat yang dibutuhkan ini sama dengan panjang seluruh rusuk. Selanjutnya, kita cari nilainya anak-anak. Panjang kawat yang dibutuhkan sama dengan 9, jumlahnya tadi 9, rusuknya 9 kali 10 cm, sama dengan 90 cm. Jadi, panjang kawat yang dibutuhkan adalah 90 cm. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.